Harapan Mark Klok kepada jajaran pelatih timnas Indonesia yang belum pernah pantau laga Persib. Tak peduli banyak tekanan di timnas Indonesia, Ole Romeni ungkap satu janji. Dear Patrick Kluivert, Jakob dan Yance Sayuri dinilai pantas kembali ke timnas Indonesia. Welber Jardim promosi ke tim Sao Paulo U20, penggawa timnas Indonesia U20 langsung jalani debu. Sirus Margono puji kualitas kiper di timnas Indonesia siap bersaing. Skor Venezia FC versus AC Milan 2-0. Jay Itzes dan kawan-kawan derita kekalahan ke-17. Harapan Mark Klok kepada jajaran pelatih timnas Indonesia yang belum pernah pantau laga Persib. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa memantau langsung atau bahkan melihat pemain Maung Bandung di televisi. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia ditukangi oleh jajaran pelatih anyar asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert dan didampingi para asisten, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Mark Klok pun berharap jajaran pelatih timnas Indonesia bisa menonton langsung di televisi apabila tak ada waktu memantau di stadion secara langsung. Sebagaimana diketahui, jajaran pelatih timnas Indonesia dari Patrick Kluivert dan para asistennya seperti Alex hingga Gerald beberapa kali terlihat datang ke stadion langsung. Bahkan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat diketahui sampai Maluku untuk memantau langsung aksi Malut United. Namun, sampai saat ini belum ada jajaran pelatih timnas Indonesia yang memantau pertandingan Persib secara langsung di stadion. Oleh karena itu, Mark Klok berharap jajaran pelatih bisa menonton di televisi aksi para pemain Persib Bandung. Semoga jajaran pelatih timnas Indonesia nonton di televisi ya, ujar Mark Klok kepada awak media. Semoga nonton kita, semoga nonton saya, ucapnya. Mark Klok terakhir kali dipanggil timnas Indonesia saat masih era kepelatihan Shin Tae-yong. Terakhir kali ia dipanggil saat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024. Setelah itu, ia tak pernah kembali dapat panggilan ke skuad Garuda. Bahkan di era kepelatihan Patrick Kluivert ini, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Semoga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia, kata Mark Klok. Lebih lanjut, Mark Klok pun berharap pemain muda Persib Bandung seperti Kakang dan Robby Darwish nantinya bisa dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Pasalnya, kedua pemain ini masih memiliki kesempatan untuk bisa membela timnas U23 Indonesia. Sekarang pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, juga diketahui tengah mencari-cari pemain untuk persiapan Piala AFF U23 2025 dan SEA Games 2025. Untuk itu, Mark Klok berharap Kakang dan Robby Darwish nantinya dapat kesempatan memperkuat timnas U23 Indonesia. Semoga mereka, Kakang dan Robby, main di sana SEA Games dan bisa melakukan yang terbaik, tuturnya. Walaupun jajaran pelatih timnas Indonesia tak memantau langsung laga Persib, Klok berharap mereka tetap melihat aksi pemain Maung Bandung beraksi di televisi. Tak peduli banyak tekanan di timnas Indonesia, Ole Romeni ungkap satu janji. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka pada bulan Maret sukses mendapatkan 3 poin dan bertahan di posisi keempat klasemen. Pada bulan Juni nanti ada 2 pertandingan penting bagi skuad Garuda untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, laga tersebut jadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk kembali mendapatkan poin. Ole Romeni menjelaskan bahwa tekanan sudah datang sejak pertama datang ke timnas Indonesia. Dia membawa ekspektasi tinggi untuk bisa membawa perubahan terutama di lini serang skuad Garuda. Hadirnya juga diharapkan bisa menjadi solusi karena lini serang Indonesia yang belum menemukan sosok mematikan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya.
kata Ole Romeni dilansir dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, sebagai penyerang tugasnya adalah mencetak gol. Ini yang coba dimaksimalkan dalam 2 pertandingan di bulan Maret saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, dia ingin terus menjadi sosok yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi. Jadi, saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri. Jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, lanjutnya. Ole menambahkan bahwa kemenangan atas Bahrain cukup penting untuk menjaga kans Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya, kemenangan membuat mental pemain kembali naik pasca kalah dari Australia. Selain itu, bisa mencetak gol di kandang adalah sebuah momen penting dan dia siap kembali memberikan kontribusi. Mereka akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Cina dan bertandang ke markas Jepang pada bulan Juni. Itu, kemenangan lawan Bahrain adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna. Apalagi saya bisa mencetak gol di debut kandang saya, itu sangat menyenangkan, tutupnya. Dear Patrick Kluivert, Jakob dan Yance Sayuri dinilai pantas kembali ke Timnas Indonesia. Belum ada tempat untuk Jakob dan Yance Sayuri di Timnas Indonesia. Setidaknya kondisi itu terlihat dalam 2 laga awal skuad Garuda saat dilatih Patrick Kluivert. Padahal, Jakob khususnya merupakan pemain langganan Timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. Ia 24 kali tampil untuk skuad Garuda sejak Mei 2021 dengan catatan 3 gol dan 3 assist. Adapun Yance beberapa kali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia, namun ia baru merumput sekali lantaran sering mengalami cedera. Keduanya memperlihatkan performa gemilang bersama Malut United di BRI Liga 1 2024-2025. Jakob bermain 24 kali dengan torehan 10 gol dan 6 assist. Yance berlaga 28 kali untuk Malut United sampai dengan saat ini. Ia mengoleksi 4 gol plus 5 assists. Saya pikir mereka layak kembali ke Timnas Indonesia. Akan tetapi pemilihan pemain itu tergantung dari pelatih kepala, ujar pelatih Malut United Imran Nahumaruri kepada wartawan. Saya hanya berusaha melatih, mengembangkan, dan membuat mereka senyaman mungkin. Katanya menambahkan. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah untuk menjamu Cina. Partai ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Skuad Garuda kemudian bakal menantang Jepang pada 5 hari berselang di Stadion Suita City Football. Laga tersebut berstatus yang terakhir di putaran ketiga. Saya kira teman-teman juga tahu bahwa performa Jakob Sayuri dan Yance Sayuri punya peluang diberikan kesempatan kembali lagi ke Timnas Indonesia. Mereka sudah bermain dengan sangat luar biasa. Imbuh Imran. Welber Jardim promosi ke tim Sao Paulo U20, penggawa Timnas Indonesia U20 langsung jalani debu. Pesepak bola 18 tahun itu mendapatkan kesempatan dan waktu bermain di tim U20 Sao Paulo pada laga perdana U20. Paulista 2025 Grup 3. Welber Jardim diturunkan sebagai pemain pengganti pada laga kontra Gremio Prudente yang berakhir dengan skor kacamata 0-0. Pemuda kelahiran Banjarmasin itu masuk pada menit 77 dan bermain hingga wasit meniup peluit panjang. Meskipun hanya bermain selama kurang lebih 19 menit, Welber Jardim terlihat tampil cukup apik dalam waktu yang sedikit itu. Mengutip dari akun Instagram @hazelnation.id, Welber Jardim mencatatkan 16 sentuhan dalam 19 menit waktunya di lapangan. Dia juga sukses menciptakan 1 peluang meskipun tak berbuah gol. Pemain yang bisa bermain di banyak posisi itu mencatatkan akurasi umpan sebesar 70%.
Dari 10 kali percobaan, dia sukses menyalurkan 7 umpan ke rekan setimnya. Sayangnya, umpan panjang Welber Jardim pada laga debutnya itu tak menemui sasaran tepat. Pasalnya, 2 percobaan umpan panjang yang dilakukannya gagal menemui target. Hasil imbang yang diraih pada dini hari tadi membuat Welber Jardim dan kawan-kawan untuk sementara menempati posisi ke-6 di klasemen U20 Paulista 2025 Grup 3. Sao Paulo U20 memiliki poin yang sama dengan Grêmio Prudente U20, Flamengo de Guarulhos U20, dan CA Bandeirante U20. Adapun pesepak bola dengan postur 180 cm itu baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sao Paulo pada awal bulan lalu. Artinya, dengan begitu ada kans untuknya agar bisa bermain di kasta tertinggi Liga Brasil. Welber Jardim sendiri sudah menimba ilmu di tim Akademi Sao Paulo selama 7 tahun. Anak dari mantan pemain Persiba Balikpapan, Elisangelo Jardim de Jesus itu tentunya berharap di masa depan bisa bermain untuk tim utama Sao Paulo. Sirus Margono puji kualitas kiper di Timnas Indonesia siap bersaing. Komposisi penjaga gawang di Timnas Indonesia saat ini sangat menarik. Ada 2 penjaga gawang yang memiliki kualitas baik. Bahkan mereka bermain di luar negeri. Ada Marten Paes yang bermain di MLS dengan memperkuat FC Dallas. Kemudian ada sosok Emil Audero Mulyadi yang menjadi bagian dari Palermo di Serie B. Daftar kiper Timnas Indonesia itu bisa bertambah, sebab ada sosok Cyrus Margono yang telah setahun menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Belum lama ini Bola.com mendapatkan kesempatan wawancara secara eksklusif dengan Cyrus Margono. Kami bertanya mengenai kualitas terkini di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Cyrus Margono mengaku belum mengenal secara pribadi sosok Emil Audero dan Marten Paes. Namun, Margono sadar betul dengan kekuatan 2 penjaga gawang itu. Saya tidak mengenal mereka secara pribadi, jadi saya tidak tahu kepribadian mereka, tetapi soal kualitas tentu saja mereka memiliki jejak karir yang bagus, mereka bermain di liga yang bagus. Jelas Cyrus Margono. Keberadaan kiper berkualitas di Timnas Indonesia saat ini menurut Cyrus Margono sangat bagus. Baik Emil Audero atau Marten Paes tidak hanya memberi jaminan keamanan. 2 sosok kiper jangkung itu juga bisa memberikan ilmu dan pengalaman kepada kiper yang masih bermain di liga lokal. Sosok seperti Hernando Ari, Muhammad Riyandi, atau Nadeo Argawinata pun bisa tumbuh dengan lebih baik. Jadi itu bagus, mereka bisa membantu Timnas Indonesia. Saya pikir menjadi hal yang baik untuk memiliki pemain yang pernah bermain di Eropa. Itu sangat penting, ujar Margono. Jika Cyrus Margono pada akhirnya mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia, tim asuhan Patrick Kluivert akan memiliki 3 penjaga gawang dengan postur jangkung. Diketahui, Marten Paes dan Emil Audero memiliki tinggi badan identik. Keduanya memiliki tinggi mencapai 192 cm. Sementara itu, Cyrus Margono tak kalah tinggi. Kiper berusia 23 tahun itu memiliki tinggi badan 191 cm. Skor Venezia FC versus AC Milan 2-0. Jay Itzes dan kawan-kawan derita kekalahan ke-17. Milan memimpin lebih dulu pada menit ke-5, laga setupul yang melibatkan 1-2 sentuhan sebelum dituntaskan oleh penyelesaian indah John Yeboah pada menit ke-34. Sayang sekali, salah satu gol terindah Venezia musim ini tersebut dianulir karena telah ada offside dalam proses terjadinya gol. Secara umum, Jay Itzes bermain solid sepanjang laga dengan mencatatkan 88% umpan sukses, 44 dari 50, serta melakukan 7 kali recovery bola dan 3 intercept. Itzes sempat mempertahankan posisinya dengan baik dan memanfaatkan Gimenez dengan tembakan cungkilnya pada injury time. Ini adalah kekalahan ke-17 Venezia FC sepanjang musim dengan Itzes DKK hanya bisa memenangi 4 pertandingan sepanjang musim. Mencetak gol terus menjadi masalah bagi lini depan Venezia.
Tim promosi tersebut hanya membukukan 27 gol dari 34 laga, walau angka itu bukanlah yang terburuk di Serie A musim ini. Hal menarik lain adalah sorotan yang diberikan komentator pertandingan terkait masa depan Jay Itzes. Media-media Italia menyebut bahwa Jay Itzes hampir Drawing ASEAN Cup U23 2025, Timnas U23 Indonesia tak satu grup dengan Vietnam. Timnas U23 Indonesia kemungkinan tak satu grup dengan Vietnam saat undian ke drawing ASEAN Cup U23 2025. Menurut media Vietnam, Tetao 247, Vietnam dan Timnas U23 Indonesia akan menempati kelompok unggulan pertama atau pot 1. Hal itu karena Vietnam ada juara bertahan. Vietnam menjuarai ASEAN Cup U23 2023 dengan mengalahkan Timnas U23 Indonesia di final. Timnas U23 Indonesia kemungkinan ditempatkan di pot pertama karena berstatus sebagai tuan rumah. Karena dalam pot yang sama, Vietnam tak akan satu grup dengan Vietnam, duel dini di babak penyisihan terhindarkan. Sebagai juara bertahan, U23 Vietnam dipastikan akan masuk dalam grup unggulan teratas, tulis Tetao 247. U23 Indonesia yang menjadi tuan rumah juga akan masuk dalam grup unggulan ini. Jika turnamen U23 Asia Tenggara diikuti 12 tim peserta, termasuk U23 Australia, dan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim, kemungkinan besar tim yang tersisa di grup unggulan teratas adalah U23 Thailand. Dijadwalkan undian atau drawing akan dilakukan di Jakarta pada 30 Mei 2025. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. 2 stadion telah dipilih oleh PSSI, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Direncanakan 12 tim akan berpartisipasi di ASEAN Cup U23 2025. Ke-12 itu akan dibagi ke dalam 3 grup yang diisi masing-masing 4 tim. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg rupanya telah ancang-ancang untuk ASEAN Cup U23 2025. Ia terlihat tengah memantau pemain untuk dimasukkan dalam skuadnya. Salah satu pemain yang masuk ke dalam radar ialah penyerang Jens Raven. Vandenberg beberapa waktu lalu menemui Jens Ravens di Eropa. Persiapan sudah berjalan maksimal agar tim saya siap menghadapi U23 Indonesia, tulis Gerald Vandenberg di Instagramnya beberapa hari yang lalu. Tapi, pertama-tama, kami punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, yaitu pertandingan bersama tim utama melawan Tiongkok dan Jepang, ujarnya. Jens Raven sendiri memenuhi syarat untuk membela timnas U23 Indonesia. Pemain FC Dordrecht itu bisa menjadi andalan di lini depan. Selama memperkuat timnas U19 dan U20 Indonesia, total Jens Ravens mencetak 8 gol. Elkan Bagot tak akan bermain di Premier League musim depan. Ipswich Town terdegradasi. Kepastian tersebut didapat usai laga pekan ke-34 melawan Newcastle United, Sabtu, 26 April 2025 malam. Sebelum laga ini, tim asuhan Kieran McKenna membutuhkan keajaiban untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris. Mereka harus memenangi 5 laga sisa, sembari berharap West Ham selalu kalah dalam 5 laga juga. Ipswich baru saja kalah dengan skor 3-0 dari tuan rumah Newcastle United. Bencana untuk Ipswich sudah terjadi sejak babak pertama saat bek sayap Ben Johnson memperoleh kartu merah. Melawan 10 orang membuat Newcastle merajalela di St. James Park. Alexander Isak membuka keunggulan melalui titik putih pada penghujung babak pertama. Dan Burn menyusul pada awal babak kedua melalui sundulan menyambut umpan Kieran Trippier, lalu ditambah gol William Osula. Pada laga lainnya, West Ham padahal kalah dari Brighton and Hove Albion dengan skor 3-2. Kombinasi hasil tersebut membuat Ipswich resmi turun kasta ke divisi Championship musim depan.
Apakah hasil ini berpengaruh pada karier bek timnas Indonesia Elkan Bagot? Kontrak Elkan Bagot akan habis pada akhir musim, entah Ipswich bertahan di Premier League atau tidak. Bek jangkung itu saat ini sedang dipinjamkan ke klub kasta ketiga, Blackpool. Pelatih Blackpool Steve Bruce menyatakan ketertarikan untuk mempermanenkan Bagot. Jika Blackpool berminat merekrut Bagot, mereka tak perlu membayar biaya transfer pada Ipswich. Ketika Anda mempunyai pemain pinjaman, itulah pembahasan terbesar, ujar Bruce. Big Elkan masuk ke tim beberapa waktu terakhir dan sayangnya mengalami banyak cedera. Akan ada pembicaraan besar, jadi kita lihat bagaimana situasinya dengan para pemain pinjaman itu, kata Bruce. Masih ingat Ronaldo Kuateh? Begini kabar terkini pemain terlupakan timnas Indonesia usai alami cedera pembunuh karier. Pada beberapa tahun lalu, Kuateh merupakan pemain berstatus wonderkid yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong. STI memberikannya debu di timnas Indonesia level senior ketika Kuateh masih berusia 17 tahun pada 27 Januari 2022 lalu. Namun karirnya mengalami penurunan sejak dia memutuskan abroad pada Februari 2023 dengan bergabung klub kasta kedua Liga Turki, Bodrumspor. Kuateh seakan hilang di telan bumi karena cedera dan baru terdengar setelah dilepas oleh Bodrumspor dengan tim asal Thailand, Muangthong United merekrutnya pada Agustus 2024 lalu. Sayangnya, Kuateh juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup lantaran hanya tampil 2 kali dalam total 115 menit di klub kasta tertinggi Liga Thailand itu. Muangthong United meminjamkannya ke klub kasta kedua Liga Thailand, Mahasaraham, pada Januari 2025. Namun, Kuateh mengalami cedera ligamen lutut anterior, ACL, pada Februari 2025 yang membuatnya tidak bisa tampil hingga musim 2025-2025 ini berakhir. Cedera ACL sering dipertimbangkan sebagai cedera pembunuh karier karena membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Jika tidak ditangani dengan baik, maka ACL bisa membuat pesepak bola gantung sepatu alias pensiun. Namun, Kuateh menjalani proses pemulihannya dengan baik, sebagaimana diketahui dari unggahan terkini fisioterapisnya di Mahasaraham Thanawat Phathanasang. Thanawat memberi update secara berkala untuk proses pemulihan Ronaldo Kuateh melalui Instagramnya @itsdeathnoti. Pada Jumat malam, dia mengunggah video Kuateh melalui proses pemulihannya usai operasi ACL. Itu sudah memasuki pekan kelima dan Ronaldo Kuateh kini sudah kembali berlatih meski tidak dengan bola. Dalam video tersebut, sang pemain timnas Indonesia terlihat melakukan beberapa olahraga gym demi mengembalikan kebugarannya. Secara umum, Kuateh sudah terlihat sangat baik yang tentu menjadi pertanda bagus untuk memberikannya jalan kembali bermain sepak bola. Totalitas. Joy Pelupesi akui berlatih dan cari tahu makna lagu kebangsaan Indonesia Raya. Orang Indonesia tulen belum tentu tahu maknanya. Gelandang timnas Indonesia. Joy Pelupesi mengaku tak ingin asal bernyanyi saja, sehingga ia rela berlatih dan mencari tahu makna lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah menjalani debutnya bersama tim Merah Putih, Joy Pelupesi pun tak bisa melupakan atmosfer luar biasa tersebut. Pemain berusia 31 tahun tersebut berbagi cerita dengan media Belanda bahwa perjalanan debutnya bersama timnas Indonesia luar biasa. Bahkan, laga debutnya merupakan momen istimewa dalam hidupnya karena bermain dengan disaksikan puluhan ribu supporter. Menurutnya, ia merasa seolah-olah bintang pop karena kegilaan sepak bola murni benar-benar terpancarkan di stadion. Bahkan ia terkejut saat masuk stadion dan sebelum pertandingan dimulai. Walaupun pertandingan belum dimulai, tetapi ia memperkirakan sudah ada 40.000 orang yang hadir di stadion. Untuk itu, ia merasakan pengalaman yang gila dan luar biasa debut bersama timnas Indonesia. Seolah-olah seperti bintang pop. Ini kegilaan sepak bola dalam arti kata yang paling positif.
ujar Joey Pelupesi. Sebelum pertandingan, kami sempat keluar ke lapangan sebentar. Dan saat itu, saya rasa sudah ada 40.000 orang di stadion, ucapnya. Padahal, pertandingan belum dimulai. Tidak bisa dipercaya. Tak hanya berbicara soal atmosfer luar biasa yang dirasakannya. Mantan pemain Jong FC Twente tersebut juga berbagi cerita soal ia yang memutuskan berlatih menyanyi lagi Indonesia Raya. Ia bahkan mengaku mempelajari makna dari lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Ini dilakukan karena Joey Pelupesi tak ingin asal, tetapi ia ingin menyanyikan dengan lantang. Untuk itu, ia dengan totalitas mencari lagu kebangsaan Indonesia Raya ini di YouTube, dan Joey pun mempelajari makna dari lagu tersebut. Saya mencari di YouTube dan berlatih keras di rumah, kata Joey Pelupesi. Saya juga mencari di Wikipedia tentang liriknya untuk memahami maknanya, saya ingin tahu artinya itu. Lagu itu tentang tanah air dan bangsa, ujarnya. Lebih lanjut, mantan pemain FC Groningen tersebut mengaku tak pernah membayangkan bisa debut di tim nasional di usia yang tak lagi muda. Untuk itu, ia merasa senang dan bangga bisa membela timnas Indonesia. Tidak banyak pemain yang di usia kepala 3 masih bisa jadi pemain internasional, tutur Pelupesi sambil tertawa. Elkan Baggett tak akan dipanggil Gerald Vandenberg untuk perkuat timnas Indonesia U23. Nama Elkan Baggett sudah dirindukan oleh sejumlah fans timnas Indonesia seiring dengan absennya sang bek tengah selama setahun terakhir. Baggett sudah mengemas 22 caps dengan mencetak 2 gol bersama tim senior skuad Garuda, namun penampilan terakhirnya sudah berlalu lebih dari setahun. Terakhir kali Baggett tampil untuk timnas Indonesia adalah pada Januari 2024, lalu di Piala Asia 2023. Permasalahan dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23 kemudian membuatnya absen dari skuad Garuda, ditambah lagi dengan masalah cedera pada semester kedua tahun 2024 lalu. Namun Baggett sudah kembali bugar pada tahun 2025 ini. Sayangnya, Patrick Kluivert masih tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di bulan Maret lalu. Baggett masih menjadi andalan untuk klubnya, Blackpool, dan belakangan bermain penuh dalam 2 pertandingan terakhir di level kasta ketiga Liga Inggris League One. Harapan untuk melihat Baggett berseragam timnas Indonesia masih membuncah. Selagi Kluivert masih belum memedulikannya untuk tim senior, bisakah Gerald Vandenberg memanggilnya untuk tim U23? Usianya pada saat ini 22 tahun, namun Baggett akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 mendatang. Timnas Indonesia U23 akan memiliki banyak agenda pada tahun ini, salah satunya adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di bulan September 2025 nanti. Jika merujuk kepada peraturan AFC pada edisi sebelumnya, yaitu Piala Asia U23 2024, para pemain yang eligible adalah mereka yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2001. Mempertimbangkan jarak turnamen, yaitu 2 tahun, maka AFC diperkirakan akan menaikkan aturan usia sebesar 2 tahun. Jadi, untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, hanya mereka yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2003 yang diperkirakan bisa tampil. Jika demikian, maka Baggett tidak eligible lagi untuk membela timnas Indonesia U23 yang akan diasuh oleh Gerald Vandenberg. Satu-satunya cara untuk Elkan Baggett kembali ke timnas Indonesia kini hanyalah untuk memperkuat tim senior.